Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ansayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Ansayna wa ansal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min syarri hadhihi al-laila wa min syarri ma fiha. Allahumma inna na'udzubika minal kasali wal haram wa su'il kibar wa min fitnatid dunya wa adzabil qabri. Bapak-bapak jemaah salat maghrib Masjid Khairul Ummah yang insyaallah sama-sama kita dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini biiznillah dengan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan seluruh rangkaian aktivitas ketaatan kita di hadapan Allah, baik dalam bentuk ibadah yang fardu maupun yang sunnah. Karena memang kita membutuhkan ibadah salat ini. Bukan Allah yang butuh. Andai kata satu penduduk bumi tidak menyembah Allah, tidak akan berkurang kerajaan Allah, kebesaran dan kekuasaannya. Maka siapapun yang hari ini tidak menjaga konsistensinya dalam ibadah salat, itu berarti ia telah menyombongkan diri di hadapan Allah Ta'ala, karena kebutuhannya semua dipenuhi oleh Allah Ta'ala, zahir, batin, ruh dan jasadnya. Maka malam hari ini saya ingin mengajak kita semua meluruskan niat, merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala dengan adab-adab yang benar di dalam masjid, sambil kita mengkaji malam hari ini tentang al-hikmah yang terkandung di dalam kitab Al-Hikam, ya. Kitab Al-Hikmah yang terkandung di dalam kitab Al-Hikam. Nah, Bapak-bapak, ikhwani fillah, saya mau sampaikan tentang biografi pengarang kitab Al-Hikam ini. Karena kitab Al-Hikam ini disusun oleh seorang ulama yang masyhur, tepatnya di negeri Mesir, dan kitab Al-Hikam ini dijadikan rujukan pondok-pondok pesantren, bahkan sampai sangat dihormati pengarangnya. Siapa pengarang kitab Al-Hikam ini? Bapak-bapak? Ibnu Taimiyah. Masya Allah. Ini Pak Ketua lama sudah nggak kelihatan ya, langsung menjawab dengan suara tegas. Sayangnya pengarang yang disebutkan tadi salah. Pengarang kitab Al-Hikam ini adalah Ibnu Athaillah Al-Sakandari. Siapa beliau itu? Seorang ulama sufi, ulama tasawuf yang sangat terkenal dari Mesir,
hidup pada abad ke-13 Hijriah. Nah, ini biografi singkatnya. Abad ke-13 ya, abad ke-13 bukan Hijriah, abad ke-13. Nama lengkap beliau Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Al-Sakandari, lebih dikenal masyhurnya Ibnu Athaillah. Lahir pada tahun 664 Hijriah atau 1260 Masehi di Iskandaria atau Alexandria sekarang disebut. Di mana itu? Di Mesir. Beliau berpendidikan, belajar ilmu agama, filsafat, tasawuf di bawah bimbingan ulama-ulama terkemuka di Mesir. Menguasai beberapa bidang ilmu seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf. Pernah menjadi murid dari Syekh Abu Al-Abbas Al-Mursi, seorang ulama sufi yang sangat terkenal, dan beliau menghabiskan waktunya mengajar dan berdakwah di Masjid Al-Azhar, Kairo. Beberapa karya-karya fenomenal beliau ini, beliau mengarang dan menulis beberapa kitab, antara lain kitab Al-Hikam yang akan kita bahas ini. Kitab Al-Hikam itu kumpulan hikmah-hikmah dan karyanya yang sangat fenomenal, itu kitab Al-Hikam. Saya mengapa tertarik untuk menyampaikan materi dalam kitab Al-Hikam ini? Bapak-bapak, belakangan ini saya intens melihat ceramahnya Gus Baha membahas tentang kitab Al-Hikam, ya. Beliau ini ilmu Al-Quran dan tafsirnya sangat mumpuni. Bahkan ilmu tasawufnya pun sangat-sangat tinggi. Murid siapa beliau? Gus Baha ini Kiai Haji Maimun Zubair, ya. Kiai Haji Maimun Zubair ini ulama karismatik dari kalangan NU, garis lurus, terpelihara dari hal-hal yang buruk, yang ketika melaksanakan haji ke tanah suci Makkah, setelah beberapa lama ditakdirkan oleh Allah banjir besar. Jadi ketika setiap tahun itu makam-makam diperiksa dan dimasukkan jasad-jasad yang baru dan diperiksa mana yang terkena rendaman banjir. Ketika makamnya Kiai Haji Maimun Zubair ini dibongkar, jasadnya utuh, Pak. Jasadnya utuh, tanpa ada sedikit pun rusak. Jadi kita kalau mau lihat bagaimana manusia yang mulia itu di akhir kehidupannya itu, melihatnya nanti ketika wafat. Bila perlu bongkar kuburnya, Pak. Setelah dibongkar ternyata jasad utuh. Tanah, bumi tidak memakannya, bumi tidak menghancurkannya, karena jasadnya para wali-wali Allah itu, para nabi dan rasul, diharamkan untuk dimakan tanah. Bayangkan itu. Kepengen begitu nggak kira-kira, Pak? Pengennya aja yang mau. Pengen, tapi ikhtiarnya harus sejalan dengan kepengennya. Jangan pengennya aja yang gede suaranya, pengen lah, ada yang gitu, pengen lah, tapi tidak sejalan, ya. Nah ini Pak, tadi subuh kami sampaikan materi ini. Kemudian di Depok kemarin pun kami sampaikan materi pasal 1 dalam kitab Al-Hikam ini. Kita sama-sama belajar, Pak, intinya. Bapak-bapak, latar belakang kitab Al-Hikam ini ditulis perlu kami sampaikan juga. Ini berangkat dari kisah yang fenomenal di mana malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam rupa seorang laki-laki yang rupawan, tampan, bajunya sangat putih, ya, rambutnya sangat hitam. Kedatangan malaikat Jibril alaihissalam ini yang menyamar dalam bentuk laki-laki yang sangat rupawan itu
untuk mengajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang sedang duduk berada di sekitar Nabi mengenai hal-hal terpenting di dalam ajaran agama Islam. Jadi hal-hal yang terpenting di dalam ajaran Islam itu terangkum dalam 3 hal. Dalam berapa hal? 3 hal. Ini yang merupakan inti pokok dari ajaran agama Islam. Yaitu apa? Malaikat Jibril mengajarkan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Islam itu adalah bersyahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, mengerjakan puasa di bulan Ramadan, serta pergi haji ke Baitullah bagi yang mampu. Sedangkan iman adalah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikatnya, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada para rasul, percaya kepada hari akhir, kemudian percaya kepada takdir, ya, kepada takdir baik maupun takdir buruk. Sedangkan yang terakhir, inti dari ajaran agama Islam itu apa? Ihsan. Apa artinya ihsan? Malaikat Jibril alaihissalam pun mengajarkan, Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Orang yang bertanya adalah guru yang mengajarkan kepada murid, tapi dalam bentuk pertanyaan. Maka Rasul ditanya oleh malaikat Jibril menjawab, Al-ihsanu huwa an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa inna yaraka. Ihsan itu adalah kita mengabdi, menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Maka sungguh jika kita tidak melihat Allah, maka yakinlah sungguh-sungguh Allah itu maha melihat kita. Jadi ini yang melatar belakangi penulisan kitab tasawuf, salah satunya adalah Al-Hikam. Pada zaman Nabi dan sahabat radhiyallahu anhum, ilmu dan penjelasan mengenai Islam, iman dan ihsan ini tidak perlu dibukukan, Pak. Kenapa? Sebab mereka mampu memahaminya dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena gurunya mereka ini adalah orang yang paling sempurna iman, Islam dan ihsannya. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di masa selanjutnya, nah ini yang menjadi mengkhawatirkan. Di masa selanjutnya para ulama-ulama mereka terdorong untuk menciptakan sebuah ilmu dan menuliskannya di dalam sebuah kitab yang bertujuan untuk menjaga ketiganya, pokok-pokok dari ajaran Islam ini. Islam, iman, dan ihsan. Untuk menjaga Islam, para ulama menciptakan ilmu fikih, ilmu syariat. Maka muncullah kitab-kitab fikih. Untuk menjaga iman, para ulama menyusun dan menulis kitab ilmu tauhid. Dan untuk menjaga ihsan, para ulama itu menciptakan, menyusun, menulis kitab ilmu tasawuf atau ilmu ma'rifat, ilmu hakikat. Ya, jadi Al-Hikam ini merupakan satu buah karya Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari. Buku ini sangat fenomenal di seluruh penjuru dunia. Ya, baik, Bapak-bapak, itu pemahaman dan pengetahuan singkat kita mengenai latar belakang dan apa kitab Al-Hikam itu. Sekarang kita masuk bab atau pasal 1, hikmah pertama dalam kitab Al-Hikam. Tanda bergantungnya seseorang pada amal ibadah. Tanda bergantungnya seseorang pada amal ibadah. Sebelum saya lanjutkan, saya bertanya, bolehkah seseorang sangat yakin dan bergantung pada amal ibadah yang dikerjakan? Boleh nggak? Boleh. Yang di tengah boleh nggak?
Pak Ketua? Boleh. Boleh Pak. Kita bergantung yakin pada amal ibadah. Oke. Kita lihat bagaimana Syekh Ibnu Athaillah menuliskan tentang penjelasan ini. Min adamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja'i 'inda wujuhiz zalal. Tanda bergantungnya seseorang pada amalan adalah menipisnya harapan untuk mendapatkan rahmat Allah ketika tergelincir dalam kemaksiatan. Tanda-tanda bergantungnya seseorang pada amalan adalah menipisnya harapan untuk mendapatkan rahmat Allah ketika tergelincir dalam kemaksiatan. Syarahnya, syarah itu penjelasan terperinci. Syarah tentang hikmah pertama ini adalah, simak baik-baik Bapak-bapak, pahami ini penting banget. Apabila seseorang bergantung pada amal ibadah, maka harapannya untuk mendapatkan rahmat Allah akan berkurang ketika tergelincir dalam suatu kemaksiatan. Jadi hikmah pertama ini sebenarnya mengajarkan kepada kita agar harapan kita untuk mendapatkan rahmat Allah tidak bertambah besar ketika sedang mengerjakan amal ibadah dan tidak mengecil ketika kita sewaktu-waktu tergelincir dalam kemaksiatan. Jadi Pak, intinya apa? Ketika seorang hamba beribadah, jangan terlalu pede banget Pak, bahwa amal ibadahnya itu mendapatkan penerimaan dari Allah, rahmat dari Allah. Karena boleh jadi ibadah ataupun amal yang dia kerjakan ternyata tercampur dengan kesombongan, keangkuhan, kerusakan niat, ya. Paham maksudnya Pak? Paham? Namun yang dapat melaksanakan pesan dalam hikmah yang pertama ini adalah hanya orang-orang yang arif. Arif itu apa? Arafa, ya'rifu, arif. Apa itu? Orang yang mengenal Allah dengan baik. Itu dia. Pelakunya disebut ahli ma'rifat. Karena seorang yang arif itu senantiasa melihat bahwa semua amal perbuatan yang dilakukannya itu hakikatnya datang dari Allah. Baik itu amal yang mengandung keburukan, kemaksiatan, maupun amal yang mengandung kebaikan di dalamnya. Itu semua datang dari Allah. Itu kalau orang mengenal baik tentang Allah. Dan ini tidak tanggung-tanggung Bapak-bapak. Punya landasan hukumnya. Apa landasan hukumnya atau dalilnya? Dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 96 Allah Ta'ala katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum, dan Allah lah yang telah menciptakan kalian, wa ma ta'lamun, dan Allah pula, wa ma ta'malun, dan Allah pula yang telah menciptakan apa-apa yang kalian kerjakan. Nah ini Pak, coba pahami. Allah yang telah menciptakan kalian, dan Allah pula yang telah menciptakan apa-apa amal yang kalian kerjakan. Paham? Jadi kalau ada orang mencuri, perbuatan mencurinya itu merupakan apa? Datang dari Allah. Ada orang berzina, membunuh, perbuatannya itu datang dari siapa Pak?
datang dari Allah. Allah yang menciptakan amal buruk, Allah pula yang menciptakan amal baik. Mana dalilnya? Wahadainahun najdain. Kami tunjuki manusia itu dua jalan. Jalan apa saja? Apa sambungan ayatnya? Wahadainahun najdain. Terus? Apa? Satu saja coba, satu orang. Coba. Falak tahmal akobah. Betul deh? Wahadainahun najdain. Walisana wa safatain. Iya. Pak, tafsir Quran menafsirkan ayat yang lain. Itu ada kaidah, satu ayat menafsirkan ayat yang lain. Wahadainahun najdain ini menafsirkan ayat yang lain. Apa itu? Dua jalan itu. Fujuraha wa taqwaha. Ayat di dalam surah apa itu? Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam surah Asy-Syams. Maka kami ilhamkan dalam jiwa manusia itu apa? Allah ciptakan pertama fujur, berbuat kedurhakaan. Jadi kedurhakaan itu sendiri Allah yang ciptakan. Paham? Wa taqwaha. Allah juga ciptakan takwa pada diri siapa? Manusia. Jangan ada yang ngantuk. Ini kita belajar tasawuf hari ini. Kita belajar makrifat. Nanti silap-silap kalau ngantuk, Ustadz Andri Amin udah mila gila ini. Pak, kita bisa belajar ilmu makrifat tasawuf dengan baik kalau pertama, landasan fundamentalnya yang paling mengakar yang harus kita persiapkan apa? Pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar. Itu. Kalau orang terkesima dan sangat doyan belajar ilmu makrifat, tapi ternyata pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis itu sangat dangkal, maka siap-siaplah dia jadi orang gerot, Pak. Orang senget, pesong, beleng-beleng, kata Ustadz Da'at Latif. Ya. Pak Ketua. Masya Allah. Beleng-beleng, kata Ustadz Da'at Latif. Beleng-beleng itu, Pak. Orang Makassar, orang Bugis bilang beleng-beleng katanya. Tahu Pak? Gerot, nggak pakai baju, nggak pakai celana, telanjang bulat keliling kampung gara-gara belajar ilmu tasawuf. Kenapa? Pemahaman Al-Qur'annya dangkal, minim. Pemahaman hadisnya pun sangat minim. Tiba-tiba belajar ilmu tasawuf, bengkok Pak. Zikir doyan malam-malam, ikut rame-rame matiin lampu dalam masjid. Dari mulai di sini muter Pak, sampai kemana-mana. Bahkan ada yang merambat-rambat ke dinding-dinding. Wah, itu hati-hati Pak. Kalau sudah seperti itu namanya gulu. Gulu itu apa? Berlebihan dalam beribadah kepada Allah. Dalam tasawuf itu tidak seperti itu. Ya, baik. Jadi yang menciptakan amal baik dan amal buruk itu hakikatnya adalah Allah. Maka Allah katakan dalam Al-Quran surah As-Saffat tadi, ayat ke-96, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang telah menciptakan kalian dengan sempurna, dan Allah pula yang telah menciptakan amal-amal yang kalian kerjakan itu. Pertanyaannya, ini kemarin waktu subuh di Depok Pak, hari Sabtu subuh, wah pertanyaan banyak Pak, seru. Ada pertanyaan, Ustadz,
Saya mau bertanya tentang kaidah hikmah dalam kitab Al-Hikam yang pertama ini. Apa itu, Pak? Saya punya pekarangan bunga, Ustaz. Pot-pot bunga itu banyak. Ayam tetangga saya nelurnya di pot bunga, Ustaz. Akhirnya banyak ayam yang ikut bertelur. Telurnya saya simpan, Ustaz. Sampai banyak. Tadinya mau saya manfaatkan sendiri, tapi tiba-tiba saya terusik, ini telur ayam milik orang, nggak halal ini. Akhirnya saya kembalikan sama yang punya. Andai kata tidak saya pulangkan, yang punya juga tidak tahu. Tapi saya merasa ini bukan milik saya. Saya pulangin, Ustaz. Begitu saya pulangin, saya dikasih cuma satu, Ustaz. Saya dikasih satu. Mungkin itu dianggap jasa baik saya. Dihargai satu telur. Begitu saya pulang bawa telur itu satu, saya tengok pot saya banyak yang pecah gara-gara ayamnya, Ustaz. Akhirnya dalam hati saya menyesal saya mulangkannya, Ustaz. Menyesal saya, Ustaz. Karena pot bunga saya banyak yang pecah. Menurut Ustaz, kira-kira bagaimana dengan perlakuan sikap saya ini? Oh, hebat nggak itu nanyanya? Saya serahkan jawabannya kepada Pak Ketua. Gimana kira-kira menurut Pak Ketua? Jangan menyesal. Oh, jangan menyesal gitu. Oh, gitu. Jawabnya enteng aja, Pak, sudah takdir. Jadi jawabannya harus berlandaskan kaidah dalam Al-Qur'an tadi. Apa itu? Jadi ilmu tasawuf itu bergandengan dengan Al-Quran dan hadis, bukan meninggalkan bahkan merendahkan Al-Quran dan hadis. Itu salah besar. Allah bilang tadi dalam surah As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian kerjakan. Pak, awalnya Bapak telah melakukan kebaikan dengan memulangkan telur yang bukan milik Bapak. Tapi kemudian ketika Bapak pulangkan, Bapak dikasih yang punya telur satu. Bapak pulang ke rumah, Bapak tengok pot bunga Bapak banyak yang pecah gara-gara ulah ayam yang telah bertelur di pot bunga Bapak. Bapak merasa rasanya nggak pantas saya diganjar satu. Harusnya berapa? Paling tidak minimal 10. Akhirnya Bapak merasa menyesal memulangkan semua telur itu. Pak, itu namanya keburukan hati Bapak. Tapi jangan khawatir, itulah tabiat manusia. Ada kebaikan, potensi di dalamnya, tapi juga ada potensi keburukan. Tinggal bagaimana kita memenangkan peperangan di antara keduanya. Bagaimana cara memenangkannya? Kita ini beda, Pak, dengan malaikat Allah. Dengan malaikat-malaikat Allah. Kita ini beda dengan jin, Pak. Maka kitalah yang paling sempurna di antara semua ciptaan Allah dari makhluk-makhluknya. Karena Allah sendiri bilang, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami sungguh telah ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Sempurna-sempurnanya bentuk itu cuma manusia. Malaikat taatnya bukan main. Ibadahnya bukan main, tidak tertandingi oleh makhluk Allah yang lain. Tapi malaikat tidak dianugerahkan nafsu oleh Allah. Sehingga dia tidak makan, minum, dan menikah. Kawin, tidur tidak, ngantuk tidak. Kita kawin, ngantuk, beranak, modal, semuanya, Pak. Kenyang, lapar, sedih. Malaikat nggak punya itu. Ya. Nah, jadi Bapak-bapak, ketika kita membaca ayat ini, ya, ketika kita membaca ayat ini, apa yang harus kita lakukan? Ini dia kaidahnya. Seorang hamba tidak akan membesarkan harapan mendapatkan rahmat dengan amal ibadahnya karena ia tidak melihat bahwa dirinya lah yang telah melakukan amal ibadah itu.
Dan harapannya untuk mendapatkan rahmat Allah juga tidak akan mengecil ketika sewaktu-waktu tergelincir dalam jurang kemaksiatan. Karena ia merasa sedang berenang-renang dalam lautan ridha dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hatinya senantiasa diarahkan untuk bisa berpegang teguh pada qada Allah. Qada itu ketetapan Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu yang ia kendaki, yang ia berhak melakukan apapun. Sesungguhnya ridho kepada qada Allah dan menyerahkan segala keinginannya kepada keinginan Allah, maka hukumnya wajib. Jadi para ulama tasawuf mengatakan begini, perbuatan dosa seharusnya tidak menghalangi harapan seseorang untuk mendapatkan rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sementara para salikin itu apa? Beda dengan solihin. Salikin itu orang-orang yang baru berjalan menuju Allah, di mana mereka masih menggantungkan kesenangan mereka pada amal soleh. Jadi Pak, kalau ada orang senang dengan amal solehnya dan sangat menggantungkan hobinya, senangnya dengan amal soleh itu, ya, mereka itu disebut orang yang baru berjalan menuju Allah. Mereka masih merasa takut dan mengecilkan harapan ketika sewaktu-waktu diri mereka tergelincir dalam kemaksiatan dan kesalahan. Kenapa? Karena hakikatnya mereka masih melihat bahwa maksiat itu berasal dari dirinya semata, bukan dari Allah. Sehingga ada orang yang frustasi, gantung diri, bunuh diri, minum baygon, atau menabrakkan badannya ke rel kereta api. Itu karena apa? Merasa bahwa dirinya lah yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Tuh. Ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan amal soleh itu sebagai asbab untuk menaikkan derajat seorang hamba di surga, dan sebaliknya amal yang buruk akan menghantarkan kepada neraka jahanam. Ini ayat kita paling hafal insyaallah sebahagian besar dalam surah Al-Lail ayat 5 sampai 10. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa kepada Allah dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yakni surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Coba. Ini Allah yang bilang. Kalau ada dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam masalah pribadi kita, di pekerjaan kita, hubungan pertemanan kita di kampung, hubungan kita antar tetangga banyak berantakan, banyak rusak. Itu karena apa? Allah yang memberikan masalah kesulitan itu kepada kita. Solusinya bagaimana? Keluarkan harta di jalan Allah, perbaiki takwa kepada Allah, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yakni surga. Maka Allah bilang fasanuyassiruhu lil yusra, kami siapkan semua kemudahan dalam semua problematika yang ia hadapi. Tapi sebaliknya, ada di antara manusia wa kadzdzaba bil husna wa amma man bakhila wastaghna. Ada yang bakhil, merasa dirinya sudah cukup sehingga nggak pernah mau berbagi, mendustakan pahala yang terbaik. Saya Pak, di masjid kita lumayan. Kemarin di Depok itu masjid diruntuhkan, dipugar Pak habis. Saya diminta Ustadz materinya tolong motivasi jemaah kita, para donatur supaya tergerak untuk menyumbangkan hartanya demi finishing masjid kita. Wah, bergantilah Pak materi.
Ya, saya sampaikan dalam mimbar Jumat itu motivasi untuk mengeluarkan harta. Pak, kita ini sudah 2024 beralih ke 2025, Pak. Betul? Nasihat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab setiap pergantian tahun itu, Pak, ada 4. Yang pertama, menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim. Tunjukkan bahwa kita berbeda dengan orang-orang kafir. Dan salah satu identitas muslim itu adalah mempertahankan akidah dari segala bentuk kesyirikan. Yang kedua, merefleksikan jiwa kita bahwa hakikat umur itu adalah merupakan karunia Allah yang bisa berkurang bahkan sampai pada titik ajal. Jadi pergantian tahun itu sesungguhnya pengurangan usia atau umur kita dalam rangka bertemu dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang bangga dengan pergantian tahun, bakar ikan, bakar petasan dan lain-lain, itu goblok, Pak. Yang bilang Gus Baha goblok. Kenapa? Hakikatnya umur mereka telah dikurangi oleh Allah, jatah hidupnya 1 tahun. Tiba-tiba senang-senang bakar ikan, senang-senang begadang malam, padahal jatah hidup 1 tahun itu sudah dikurangi. Artinya ajal semakin mendekat. Betul nggak, Pak? Betul nggak, Pak? Jangan betul-betul aja, nggak taunya banyak di sini yang bakar ikan. Betul-betul aja. Oh, perbaikan gizi bukan malam tahun baru. Perbaikin gizi itu nanti selesai sholat isya, rame-rame pergi ke warung seafood. Itu perbaikan gizi, betul. Bukan malam tahun barunya, ya, pergantian tahun. Ini nasihat Sayyidina Abu Bakar, ini nasihat Sayyidina Umar. Udah berapa? 3. Yang keempat apa nasihat mereka? Sayyidina Abu Bakar itu sebagai Khalifatul Rasul, pengganti pertama Amirul Mukminin, itu Khalifatul Ula. Siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam masa kepemimpinannya yang paling fenomenal, misi tugas beliau 2, memerangi orang-orang murtad dan memerangi orang-orang yang ingkar zakat. Jadi tiap pergantian tahun, wahai kaum muslimin, baik kalian muhajirin dan ansor, perhatikan dalam harta kalian. Kalau harta kalian sudah sampai nisabnya, sudah sampai masa perputaran waktunya, haulnya 1 tahun, jangan coba-coba bermain-main denganku, kata Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Aku perangi kalian kalau kalian ingkar zakat. Bayarkan zakat kalian, tunaikan zakat harta kalian. Jadi itu, Pak. Tahun 2024 ke 2025 sudah 1 tahun. Ada yang ngeles di masjid. Ustaz, kalau ngitungnya nanti tahun Hijriah boleh nggak, Ustaz? Maksudnya apa, Bu? Muharram, Ustaz. Ada lagi yang bilang, kalau di bulan Ramadan boleh nggak? Silakanlah ngeles kemana-mana. Boleh, saya bilang. Tapi ingat, jangan telat membayar zakat harta. Jangan telat, Pak. Jadi kalau ada orang kaya raya di kampung ini, di perumahan ini, sedekahnya banyak, berapa? Pak, membangun masjid ya? Saya sedekah dong. Semua lantai menara saya, Pak. Tanya sama dia, Pak, sedekah Bapak sampai banyak begini, kira-kira zakat harta Bapak sudah tertunaikan? Kaget dia. Oh, beda ya, Pak, sedekah sama zakat? Beda. Sedekah itu hukumnya sunnah, sedangkan zakat itu wajib. Beda, Pak. Makanya kalau ada orang sedekahnya jor-joran, ingatkan, tolong dia, bantu dia, Pak, zakat hartanya sudah belum? Zakat harta itu 2,5%. Sedekah itu tidak terbatas pada bilangan dan waktu. Kalau zakat 1 tahun lewat, siap-siaplah. Meskipun hartanya ditambah oleh Allah, tapi sesungguhnya ia terkena istidraj. Ada orang nggak pernah sholat, ada orang nggak pernah ngaji, nggak pernah ke masjid, tapi harta dunianya bertambah terus. Jangan Bapak pikir enak itu, Pak. Jadi kadang-kadang kasih sayang Allah itu berbentuk sesuatu hukum yang bertentangan dengan nalar logika kita. Kenapa ya nggak pernah sholat?
nggak pernah taklim, hidupnya ya Allah sukses terus bisnisnya, perusahaannya berkembang pesat, rumahnya bagus banget, mobilnya mewah Pak. Gua yang udah sholat tahajud, ikut taklim Ustaz Andri Amin, puasa sunnah, utang gua makin banyak. Wah, gimana Pak? Bayangkan nih, bagaimana kajinya? Kadang-kadang Allah memberikan kasih sayangnya dalam lipatan kondisi keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan bagi kita. Tapi berapa banyak keadaan musibah yang buruk yang tidak menyenangkan kita ternyata dapat dibuktikan dengan nilai-nilai keimanan. Berapa banyak orang yang sadar kembali dekat dengan Allah karena musibah buruk yang menimpanya. Contoh, arsitek masjid di tempat saya ceramah kemarin di Depok, Nurul Huda, itu Pak kaya raya. Proyek-proyek dari anggota DPR RI setiap saat datang kepadanya dan menjadi tangan kanan beberapa fraksi-fraksi di DPR RI. Setiap ada proyek, Pak, tolong ya Pak Apit, ini kasihkan nanti sama si fulan, ini jatah si fulan, ini jatah si fulan. Cuma tukang ngatur ngasih-ngasih saja Pak, tapi dia dipoto. Berakhir dengan kodoknya Allah, ketetapan Allah, terjadi pemeriksaan. Dari awal dia sebagai arsitek nalar intelijensinya cerdas Pak. Pak ini nggak melanggar aturan ini Pak, permennya kan ada ini Pak, begini-begini, kok dibuat begini Pak, kok nilainya segini Pak. Tenang aja Pak Abid, kalau udah sampai sini kita yang olah itu semua peraturan-peraturan. Udah Bapak jalankan aja tugasnya. Kalau ada apa-apa kami nanti berada di depan. Kejadian Pak, apa yang di depan katanya? Munafik semua Ustadz DPR RI itu. Saya yang jadi tumbal. Saya bilang sama petugas yang memeriksa, saya cuma minta satu hal katanya. Istri, anak-anak saya, keluarga saya tolong jangan diganggu. Silakan ambil harta saya, mobil saya, apapun yang kalian mau, tapi jangan ganggu keluarga saya. Miskin Pak, sekarang ngontrak di depan masjid. Ngontrak. Tapi sebelum saya naik khutbah Jumat jam 11, beliau cerita, saya sangat bersyukur Ustadz dengan kondisi saya. Kenapa Pak Habib? Karena dengan kondisi ini saya dekat dengan masjid. Salat 5 waktu saya tepat waktu Ustaz. Dan saya diminta oleh DKM untuk kita memugar ini karena latar belakang keilmuan saya arsitek, saya juga dosen arsitek. Saya rancang RAB, semua proposal, bangunan, dan saya tidak mau meminta 1 rupiah pun kepada DKM. Masya Allah. Saya berbinar-binar mata saya. Begitulah Pak Apit, bagaimana Allah menjatuhkan kita dalam kubangan musibah yang tidak menyenangkan kita, tapi Allah ganti Pak Apit menjadi insan masjid yang cinta dengan masjid, keilmuan arsitek yang tadinya untuk memborong proyek, menangani proyek DPR RI, sekarang menjadi pengurus rumah Allah. Iya Ustaz, Masya Allah, nikmat banget Ustaz. Saya bangunin orang Ustaz jam 4 subuh Ustaz, Masya Allah nikmat banget. Berselawat di masjid. Iya Pak. Itu ilmu Allah Pak. Dia bergumang kemewahan itu dengan profesinya sebagai pemborong dan sebagai penangan proyek. Duit melimpah-limpah. Satu ketika Allah jatuhkan dia Pak. Diperiksa sama KPK, terjerat kasus. Karena fotonya terbukti bahwa dia menerima uang itu, padahal uang itu bukan untuk dia, tapi untuk oknum si fulan, dia yang ketangkap. Habis semua hartanya disita Pak. Dia dipaksa, 1 bulan dia tidak dipenjara, diberikan makan enak, apa segala macam, tapi dipaksa polisi, pemeriksa. Serahkan harta itu Pak, serahkan duit itu Pak Abid. Nggak ada Pak, demi Allah, nggak ada. Ambillah semua harta saya, ambil semua, mobil apa, ambil, tapi jangan ganggu keluarga saya. Habis Pak, dimiskinkan seketika itu. Tapi sekarang lihat bahagianya bukan main. Aura wajahnya Pak, Masya Allah. Ini panjang lagi ceritanya nih Pak. Sampai 2 hari kiamat, walaupun belum selesai kita tuntaskan ini Pak. Ya, karena sudah azan, kita cukupkan dulu. Ya Allah, Masya Allah. Ini pelajaran tentang kitab Al-Hikam ya. Ini belum tuntas Pak, 1 pasal. Insya Allah Bapak-bapak, Pak Ketua semua
panjang umurlah kita dan ikuti sesi selanjutnya di gelombang yang sama insyaallah. Mari kita tutup majelis ini dengan sama-sama munajat kepada Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Muhaimin, ya Azizul Hakim, ya Ghafurur Rahim. Dengan ilmu-Mu ya Rabb, kami bermohon kepada Engkau ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami ya Rabb dalam beribadah timbul rasa ujub, bangga terhadap amal ibadah kami ya Allah. Karena sesungguhnya hakikat amal itu bukanlah menjadi penyebab utama menghantarkan ke dalam surga-Mu ya Allah. Berapa banyak orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan keburukan, tapi di penghujung akhir hayat mereka takdir-Mu mendahului. Mereka melakukan amalan-amalan penghuni surga dan Engkau wafatkan mereka dalam kondisi demikian, maka Engkau takdirkan mereka menjadi penghuni surga. Ada di antara hamba-hamba-Mu ya Rabb yang sudah menghiasi hidupnya dengan amal-amal kebaikan, tapi sejengkal lagi jaraknya dengan surga-Mu ya Allah. Takdir-Mu mendahului, maka ia pun melakukan amalan-amalan penghuni neraka dan seketika itu Engkau wafatkan mereka dalam kondisi melakukan amalan penghuni neraka. A'udzubillah min dzalik. Jangan Engkau golongkan kami menjadi hamba-hamba seperti itu ya Allah. Engkau wafatkan dalam kondisi demikian dan jadilah ia penghuni neraka. Ya Allah, bantu kami untuk dapat mempelajari kitab Al-Hikam ini dengan sebaik-baiknya, karena ini merupakan hakikat dalam mengenal-Mu ya Allah. Ma'rifatullah, berikan kami ilmu ma'rifat ini ya Allah, dengan mendahulinya memahami Al-Quran dan hadis, memahami ilmu syariat, memahami ilmu-ilmu yang menjadi pendahulu sebagai penyempurna dari kitab Al-Hikam ini dalam mempelajari ilmu mengenal-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak-bapak, akhirul kalam. Allahu a'lam bisawab. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.